Mau buat vlog dulu, Pak. Ya. Halo, Kak. Halo. Halo, Ibu. Kita udah nyampe dong. Halo, Kak. Ibu masuk vlog. Masuk vlog nggak tuh? Seksi apa? Iya, seksi dokumentasi tiba-tiba. Suruh ini ya? Tiga ya? Masuk. Bu Sofi. Bu mau ngapain? Mau tinjau kunjungan. Oke. Ya, bener. Semangat, Ibu. Lagi antri. Ya. Abu. Tutup. Oke, udahnya boleh diarah ya ibu-ibu. Oke, gitu aja udah. Alhamdulillah macetnya setengah jam berkelar. Kak. Ke belakang. Dadah, Kak. Dadah dulu. Kok masker, Ibu? Kok masker dong. Videoin, Bu. Ibu, buka maskernya. Kita lagi di klinik. Yeah. Komplementer. Ya, amin. Ya, kita udah sampai klinik. Komplementer ya. Ya benar, Bu. Iya, Ya, Bu Nur Padilla di mana nih? belum sampai. Jangan itu lihat dokumennya ya. Kirim. Halo. Oke, Kak. Ke belakang nih, Kak ya. Maaf ya, Kak. Misi, Kak. Selamat pagi. Pagi. Aduh, senang banget, semangatnya luar biasa nih. Walaupun udah tutup masker tapi kelihatan senyum dari matanya ya. Selamat datang di Profi Klinik, teman-teman, kakak-kakak dan ibu-ibu sekalian. Kita akan bisa jawab ya.
Iya, sama-sama sekarang lagi, berarti sekarang ada yang di fase hari jenjang sama profesi, betul ya? Oke. Salam kenal semuanya, nama saya Chandra Dwi Fitriani, boleh panggil Ocan aja. Dan di sini ada yang lagi hamil nggak ya? Nggak ada, oke. Udah mirip kembar ya gitu. Kirain ada yang lagi hamil baru sapa dedeknya gitu. Oke, salam kenal semuanya. Saya Chandra Fitriani di sini dari tim Profi Klinik bersama Ibu Lani dan Mbak Destri. Hari ini kita mau sama-sama sharing tentang pelayanan kebidanan komplementer, terutama nanti ada beberapa yang sudah kita terapkan di Profi Klinik supaya kita sama-sama bisa belajar lebih jauh lagi. Dan teman-teman nanti kalau mau sharing juga boleh. Di sini mungkin ada yang udah menerapkan juga, mungkin di kliniknya gitu ya, atau di tempat kerjanya masing-masing. Terus saya sekarang ini sedang hamil anak pertama. Alhamdulillah banget tadi mau nyapa gitu kan. Salam kenal ya. Nah ini hari ini Dede mau ikut ngajar bareng-bareng sama kakak-kakak, teman-teman dan ibu-ibu sekalian. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih untuk waktunya sudah berkunjung ke sini. Dan selamat pagi Bu Yulita, Bu Dia. Apa kabar Bu? Alhamdulillah, terima kasih Bu Yulita, Bu Dia udah ngajak teman-teman semua ke sini. Semoga nanti kita bisa sama-sama sharing ilmu. Nanti akan ada 3 materi yang kita sampaikan. Kita bagi 3, ada Bu Lani yang akan menyampaikan pertama, kemudian nanti saya, dan selanjutnya nanti Mbak Destri. Insya Allah selama 3 jam ke depan. Di sini ada 2 kamar mandi. Kalau mau ke toilet silahkan ada di sebelah kiri. Dan ada di sebelah kanan, nanti boleh minta tolong sama yang di depan untuk ngasih tahu juga boleh. Kemudian kalau ada yang pegel-pegel, mau stretching itu ada tali kan di sebelah mau nyobain gitu kan. Selamat datang, silahkan. Oke, selanjutnya aku serahkan ke Bu Lani untuk perkenalan dan dilanjutkan dengan materi. Silahkan. Boleh tepuk tangan buat Bu Lani. Makasih Ocan. Selamat pagi. Baru sampai ya? Pagi. Cantiknya. Terima kasih pada ibu dosen yang hari ini berkenan hadir bersama-sama dengan kita, Ibu Yulita dan Ibu Dia, dan juga semua teman-teman yang hadir di ruangan ini. Sebuah pertemuan bukanlah sebuah kebetulan. Pasti ada rencana indah dari Sang Pencipta ya. Nama saya Lani Kuswandi. Saya bekerja di Profi Klinik dari tahun 1998. Jadi dari awal memang kita mencanangkan kita punya klinik yang pelayanannya holistik. Holistik artinya body, mind, and spirit. Dulu kami letaknya di Cempaka Putih, tapi sejak 10 tahun terakhir kami pindah hijrah ke Permata Safir, gitu ya. Nah, latar belakang saya di Dan, saya lulusan dari Rumah Sakit Sinkaros tahun 1978. Ada yang sama nggak lulusannya sama saya? Ini pakai masker atau nggak? Kayaknya tadi aku lihat negatif semuanya ya? Negatif. Jadi gimana nih? Gak usah Bu. Oke, nah kenapa kita memilih holistik? Jadi berawal sebetulnya dari seorang neuropsikiatri, ada Dr. Hermawan dan ada Dr. Tubagus Erwin Kusuma, psikiater, dan yang satunya neurolog. Dan beliaulah yang bilang pengennya mengembangkan klinik holistik, kita menggabungkan kedokteran barat dan kedokteran timur. Nah, aku mau tanya dulu nih, sampai sejauh mana sih pengetahuan holistik di Ibu Jidan? Yang akhirnya holistik sebenarnya apa sih Bu? Siapa yang tahu? Menyeluruh. Iya, menyeluruh. Menyeluruh itu maksudnya apa Bu? Holistik itu menggabungkan semua pelayanan, baik Ya. yang tradisional maupun yang modern, yang dilakukan di klinik kita. Ibu ada klinik? Ada. Sudah menggabungkan juga? Sudah. Oke, boleh tahu lain-lainnya apa aja? Ada komplementer baby massage, Oke. baby Spa ya? baby spa, ada mothernya juga, ada senam Prenatal juga. massage? Saya dulu senam berarti latihan di Surabaya di tahun 2006. Oh, oke. Alumni. Saya senang sekali umur kita panjang. Alhamdulillah.
sekarang? 27. Amin, Min. Dulu di 2007 kok aku punya balik. Semangat, dari Min. mana harusnya mau beli. Oke, yang penting kita happy ya dia. Yang penting semangat. Oke, apalagi kekurangannya? Hamil udah senang hamil. Oke. Ada kadang-kadang juga ada aku pressure. Terus? Ya obat-obatannya ke herbal, ke KPAI. Ada herbal juga lengkap ya. Oke, jadi kalau saya ketemu Ibu Bidan saat ini kebanyakan mengeluh, ada nggak sih? Duh kita dibatasin gitu. Terus apa lagi? Wewenangnya dibatasin nggak sih? Ya. Nah, terus apa lagi keluhannya kalau boleh tahu? Apa Bu? Izinnya susah. Bu nggak apa-apa ngomong aja Bu. Bebaskan, Bu. Nah, karena selama ini ibu-ibu bidan itu udah mempraktekkan sebagian besar. Yang dipraktekkan adalah secara fisikal. Jadi hari ini, maaf tadi udah diperkenalkan sama Ocan. Kita bertiga, saya, Ocan dan Destri ya bertiga akan berbagi. Karena aku yakin ibu pengennya dengar pengalaman. Kalau ilmu mau udah dapet di bangku kuliah, betul nggak ya? Nah, dulu waktu saya di Karolus, ibu-ibu mungkin yang usianya di atas 60 masih ingat sama-sama. Pada saat ada pasien lahir, itu biasanya ibu sendirian, betul nggak Bu? Kalau suami masuk tuh rasanya ngikutin, betul? Akhirnya klien tuh bisa tiduran di sini, suaminya di luar sono. Saya ingat banget di Karolus tuh. Kalau saya teriak, aduh ayah sakit gitu ya, suaminya dari luar tuh ketok-ketok. Tenang ya, tenang, panggilnya siang gitu ya. Tapi dia ketok-ketok jendela sehingga nggak ada sama sekali touch-nya. Kemudian satu kemajuan bahwa sebenarnya di saat ibu besar itu nggak tepat seperti itu. Harusnya ada lah istilahnya yang namanya psikologi. Nah, mulai memperhatikan humanistiknya. Ini nanti materi semuanya akan dikasih ke ibu-ibu juga. Dan humanistik ini apa sih yang dilakukan oleh mereka? Pada saat kita melahirkan, suami boleh di dalam, tapi suami tidak diedukasi sama sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Suami bisa trauma, betul nggak? Suami bisa pingsan yang ngerepotin benar-benar kita. Nah, di era milenium spiritual, kami mengawali dari tahun 1998 sebetulnya kami udah mempunyai acuan dari beberapa buku yang terutama buku-buku itu mengenai spiritual parenting. 80% bayi yang hadir di tahun 2000 ke atas itu adalah bayi-bayi yang punya kecerdasan IQ tinggi, SQ tinggi, EQ-nya juga tinggi. Artinya apa sih bayi-bayi ini cerdas? Kemudian kalau secara mental cerdas, artinya dia jiwanya kayak orang tua. Perhatikan siapa yang punya anak? Semuanya. Siapa yang punya anak? Semuanya. Boleh cerita nggak satu ibu? Ibu anaknya umur berapa tahun? 5 tahun. Oke, kayak apa bukan? Kayak orang dewasa, Bu. Orang dewasa. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak misalkan saya lagi sedih. Ini jangan sedih ya, di sini ada aku. Kalau ada apa-apa mesti kita sama aku. Terus ibu ceritakan kesedihannya sama beban pikiran. Anaknya masih nambah beban pikiran. Cuma bilang nggak kenapa-napa. Banyak Kalau banget sama banyak anak ya. bohong. Ini sedih gitu aja. Terus Umi sedih, Umi nangis. Terus jawabnya apa buat anak 5 tahun ini? Udah boleh nangis Umi gitu. Nanti kalau Umi nangis, Umi bisa sakit gitu. Wih, luar biasa. Aplaus dong buat itu salah satu persentasenya semuanya pasti akan menjawab seperti itu sebagian besar. Dan sebagai bidan kita harus lihat juga. Saya mulai mengembangkan human birthing, jadi saya adalah kebetulan saya pengembang yang pertama di Indonesia di tahun 2003. 10 klien pertama saya dampingin dan yang paling saya lihat pertama karena saya baca buku model spiritual parenting yang saya lihat adalah sorot mata. Mata itu jendela hati yang paling tidak bisa bohong. Mata anak-anak yang cerdas itu dia pasti matanya itu sorot matanya itu tajam, betul nggak? Kemudian bentuk dinding sini ini lebar.
pertanda dia otaknya besar. Berarti dia itu jiwanya seperti jiwa orang dewasa. Kayaknya nggak lev. Dia nggak suka main sama orang muda. Dia sukanya main sama orang dewasa. Nah, kalau kita nggak ngerti kan kita bisa bilang, aduh anakku ada kelainan gitu kan. Kemudian mereka punya energi yang besar sehingga rasanya nggak capek-capek. Benar kan? Jadi akhirnya nggak capek-capek terus diapain? Kasih HP paling cepat ya HP aja gitu kan. Padahal anak kecil itu nggak pas banget sebenarnya, nggak ideal pakai HP. Ya jadi di situ kita sebagai orang tua harus kuat secara fisik, mental dan spiritual. Kemudian pendampingan ke anak itu nggak cukup hanya istri aja. Karena anak-anak itu pertanyaannya bisa yang macam-macam. Bisa yang kita nggak ngerti gitu. Suatu hari ada anak kesini, ibunya sama ayahnya tuh tiap hari cuma ribut, kamu sholat, tapi anak ini bilang udah gitu. Jadi kalau disuruh sholat tuh cuma diam gitu. Kamu udah sholat? Udah. Nah itu menjadi satu masalah dalam keluarga itu sampai anak itu stres. Terus akhirnya anak ini nanya, artinya sholat apa sih gitu? Ibunya mulai mikir kan, sholat gitu kan. Kita tiap hari ngelakuin, tapi waktu ditanya pasti mau menjelaskannya itu ke anak 7 tahun gimana caranya gitu kan. Terus dia bilang pada saat sholat tuh kamu akan ketemu dengan Tuhan gitu. Terus anaknya jawab, gak sholat pun setiap detik saya bisa ketemu dengan Tuhan. Ibunya bingung lagi, jawab apa gitu kan. Akhirnya dia ke dokter Erwin. Kemudian anak ini ditanya, sebetulnya yang kamu bilang itu setiap saat saya bisa sholat itu apa artinya? Anaknya jelasin. Jadi kalau misalnya saya nyebut gitu ya, ya Allah yang maha bercahaya, lindungilah tubuhku dengan cahayamu. Itu benar-benar dia ngerasain cahaya melindungi dia. Ini nggak pernah dia bilang sama orang tuanya. Karena apa? Karena di saat umur 3 tahun dia itu dekat dengan kakeknya. Kemudian kakeknya ini bilang sama cucunya ini, namanya Jati. Jati tolong bilang sama ibumu 3 hari lagi Eyang mau jalan. Maksudnya jalan apa? Ya Eyang udah selesai di dunia ini, jadi Eyang harus jalan di dunia ke dunia lebih jauh gitu. Terus meninggal, dia tanya meninggal, iya. Oke, jadi aku harus ngomong apa sama ibu? Bilang sama ibu, tolong doain Eyang. Anak ini datang ke ibunya. Bu, tadi Eyang bilang 3 hari lagi Eyang meninggal, langsung dipukul Bu. Sekali-kali jangan kamu mendahului Tuhan. Iya kan ya, padahal pesannya belum selesai. Dan 3 hari kemudian Eyangnya meninggal beneran. Baru ibunya ingat, 3 hari yang lalu kan anakku bilang nih, sebetulnya ada nggak sih pesan? Nah, ini anak kan belum komen nangis-nangis, tapi dia nggak berani ngomong kemana-mana, udah nggak? Takut dipukul lagi gitu. Nah, akhirnya karena ibunya nanya, dia bilang, Eyang pesen 3 hari lagi mau meninggal, 3 hari ini tolong doain. Ibunya yang gantian belum komen nangis. Nah, berkomunikasi dengan anak-anak zaman sekarang itu berbeda banget. Kalau kita nggak paham mengenai holistik, susah. Akhirnya menengahinya gimana? Jadi menengahinya anak ini dikasih tahu, sebenarnya kamu kenapa sih kalau ibunya ayahnya kamu bilang sholat, kenapa nggak mau? Tapi nyuruhnya maksa sih, nyuruhnya maksa. Saya nggak suka dipaksa-paksa. Nah, terus maunya kamu gimana? Aku sebenarnya bisa sih yang namanya sholat kalau hanya ketemu Tuhan, aku niatin aja itu aku bisa ngerasain, bisa menghadirkan cahaya buat aku tenang. Pengennya apa pasti aku dikasih gitu. Terus baru dokter yang bilang, tapi kamu kan hidup di bumi, betul nggak? Di bumi punya aturan. Aturannya adalah memang kamu benar seperti itu, tapi orang tua kamu nggak seperti itu. Jadi apa salahnya kamu juga ngikutin 5 waktu, baru dia mau. Tujuannya sama, approach-nya berbeda. Nah, anak-anak zaman sekarang itu dia peka banget dirasa. Jadi pada saat kita berkomunikasi juga harus hati-hati. Itu salah satu contohnya yang aku ingat seumur hidup rasanya ya. Nah, oke, kalau kita kan balik ya filosofinya body, mind, and spirit. Sebenarnya dia nunjukin apa sih di sini? Di sini ada apa? Hati, organnya jantung. Terus apa lagi? Di sini tempat perut kita bertahta nggak? Ya, boleh hati. Jadi sebetulnya
pada saat dia menunjukkan di sini, itu dia menunjukkan bahwa aku tuh makhluk rohani loh. Yang punya, ya. Jadi segala sesuatu biasanya wanita itu senangnya nyimpen kan, ada masalah disimpan gitu kan. Apa ya, paradigmanya si WHO juga berubah, tidak hanya untuk ibu hamil bersalin yang sehat serta bayi yang sehat, namun mendapatkan apa? Pengalaman yang positif juga gitu. Jadi makanya komplementer ini penting banget. Nah, apa aja yang direkomendasi WHO itu ada banyak sekali, tapi ini beberapa poin yang diambil. Yang pertama ada teknik relaksasi, termasuk relaksasi otot progresif. Tahu nggak Bu? Nah, yang udah pelatihan siapa ya? Iya ya. Relaksasi otot progresif ini relaksasi menyeluruh, kemudian pernafasan bisa menggunakan musik, perhatian dan teknik lainnya direkomendasikan untuk wanita hamil sehat yang meminta pereda nyeri selama persalinan. Nah, kita sebagai bidan, pereda nyeri yang kita berikan adalah terapi komplementer. Supaya apa? Supaya mengurangi intervensi. Jadi yang kita kasih ini yang alami-alami, karena memang ranahnya kita di alami atau normal. Tergantung pada preferensi wanita. Ada nggak Bu yang pas lagi bersalin terus minta udahan? Udah Bu, sesar aja. Ada apa banyak? Banyak. Banyak ya, bukan ada lagi. Terus biasanya sama Bu bidan dikasih apa? Sakit Bu, nggak kuat, nggak tahan. Support, sabar. Nggak bisa Bu, ini saya udah maksimal banget. Sekarang aja Bu, udahan. Nggak connect ke Nggak. sesar juga. Nggak bisa kan? Nggak bisa, nanti juga hilang gitu. Kadang ketemu juga sama teman-teman yang mungkin bidan ini kan perlu selain cerdas ada sabar juga ya Bu. Kadang kalau lagi nggak sabar atau lagi ada masalah, misalnya nih, aduh udahlah pusing ya udah deh terserah Ibu, ada nggak Bu gitu? Jadi dia punggungnya bisa muter ke arah gravitasi. Makanya kalau nungging itu juga manfaatnya banyak banget untuk pas waktu menjelang persalinan. Nanti gerakan lebih banyak di yoga ya Bu, pelatihan yang 4 hari ya. Itu satu-satu dulu supaya setidaknya ada gambaran, oke? Nah, kemudian optimalisasi posisi janin. Jadi kalau di ruang bersalin nih, Mana tuh? Ini yang bagian outdoornya. Jadi kalau misalnya postnatal yoga atau prenatal yoga, aqua yoga di sini. Itu buka, pulang enggak? Di sini yang bagian outdoor. Pokoknya yang bagian untuk aqua natal yoga gitu. Jadi kalau misalnya mau ngajak ibunya bermain di air gitu, di sini. Ya, nah yang kesini ini ruangan Dokter Rosa untuk beberapa tindakan kayak vaksin. Jadi kan di sini ada juga sama ada ozon terapi gitu. Ini ruangannya. Ini ruangan apa? Ozon terapi. Yuk, terapi ozon. Mau ada yang mau? Ini ruangannya Bulani kalau misalnya lagi private di sini. Oh, ada Masuk dong. Ini ada tempat tidur juga, jadi nanti ada sesi relaksasinya. Misalnya ibunya lebih prefer duduk, ya berarti dia duduk. Jauh-jauh kamu nggak masuk. Ini ruangan untuk private hypnobirthing di sini. Private hypnobirthing. Karena udah mulai online ya. Banyak. Ini ibu-ibu rata-rata kliniknya klinik BPM atau klinik
BPM ada yang BPM masih anak bawah. Sama. Saya Ini juga ada ruangan terapi acupressure juga. Lagi ada pasien di sini. Ini toiletnya. Yuk ilet. Toilet juga itu ya. Kenapa di belakang dapat daerah di foto? Kirain tadi buat ini. kan tindakannya. Betul. Atau imunisasi juga bisa berantakan. Dan bentuknya tidak enak mungkin dilihat. dokumen Bu, banyakan aura. Ya, ini untuk foto aura. Ini ruangannya Patong. Jadi ini alatnya masih ini jadi nanti tuh bagian tangan kita masuk ke sini. Kok belum ada yang praktek, Mbak? Patongnya lagi nggak bisa hari ini. gitu. Jadi kan nggak setiap hari. Mesti. Jadi kalau ada kegiatan nanti Patom ada jadi dari tangan doang, tangannya dimasukin ke alat, nanti di sini kelihatan tuh muncul. Misalnya kayak kita datang ke sini pengen pipis gitu, Patom tuh bisa lihat karena beda warnanya gitu. Pipis dulu deh gitu keluar gitu kan. Atau misalnya kita lagi relax, kita lagi marah itu kebaca semuanya di situ. Nanti dijelasin setelah udah hasilnya keluar di print out, ada print outnya.